guys, selamat datang di channel BSDP. Seperti yang teman-teman lihat di video yang tadi ya, profit 18 juta, hampir 19 juta lebih ya. Jadi di sini saya melakukan entry and sell ya, teman-teman bisa perhatikan atau nanti saya akan coba jelaskan atau jabarkan ya, bagaimana caranya menemukan setup dari SMC ini atau setup Smart Money Concept seperti itu. Bagaimana step by stepnya cara menganalisa satu persatu hingga menjadi sebuah setup yang sempurna. Oke. Ada beberapa dari teman-teman yang DM bagaimana bang step by stepnya atau langkah awalnya deh cara menemukan setup dengan Smart Money Concept ini. Di sini saya akan mengulasnya dengan sangat-sangat mudah ya. Semoga mudah dipahami. Nanti kalau memang belum paham teman-teman bisa join di Telegram. Saya sering mengadakan Google Meet ya. Atau join di Telegram tuh gratis ya. Senin sampai Jumat kita mengadakan Google Meet ya. Trading bareng ya, bisa belajar bareng, analisa bareng. Oke. Di sini saya melakukan entry and sell profit 1600 ya, tapi di situ teman-teman bisa perhatikan saya melakukan hedging ya, karena nanti saya akan jelaskan deh hedging itu apa ya. Dan total profit yang saya dapat tuh 1100 men. Kalau dirupiahkan itu mungkin sekitar 18-19 juta ya. Di sini kita akan membahasnya atau step by stepnya untuk mendapatkan sebuah setup ini, alright. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman bantu like, komen, dan subscribe. Bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang, alright? So, kita langsung saja. Jadi kemarin juga saya melakukan entry di BTC USD ya, di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat nih, ini yang analisa yang kemarin nih di BTC ya. Karena kita melakukan entry and sell dan yes. Ya, 600.000 men. Dan kita bisa perhatikan itu junamnya lumayan dalam ya. Kalau kita perhatikan itu sekitar 60 pip ya, lumayan. Kalau satu lot tuh $600. Basicnya itu kayak gini. Kalau kita melakukan entry and sell harus ada support yang di breakout. Ingat, kalau kita mau melakukan entry and sell harus ada support yang di breakout. Kalau kita mau melakukan entry and buy harus ada resisten yang di breakout. Itu dulu ya. Jadi basicnya itu kalau mau sell harus ada support yang di breakout. Kalau mau buy harus ada resisten yang di breakout kayak gitu ya. Apa saya tulis ya? Saya tulis ya. Nah, di sini ya. Kalau mau sell cari support break, kalau mau buy cari resisten yang break ya. Jadi ini simpelnya atau basic dasarnya itu ini dulu nih ya. Nanti kita akan membahas ke order block. Ketika menemukan order block, apakah dia memang benar-benar valid, apakah dia sebagai order block yang kuat, terkuat di bumi seperti itu ya. Nanti harus melihat dari ini structure nih. Mau sell cari support break, kalau mau buy cari resisten break. Oke. Nah, sekarang di BTC USD ini kita menggunakan time frame 15 menit saja ya, nggak usah bolak-balik nanti bingung. Bisa menggunakan high time frame seperti yang saya bilang untuk melihat directionnya. Misalkan dia lagi bullish kah, lagi bearish. Sekarang di BTC ya, kalau kita mau melakukan entryan buy misalkan ya, harus ada resisten yang di breakout ya. Meskipun dia internal ya, internal resisten, tapi kalau sudah mulai membentuk resisten itu bisa digunakan ya. Jadi kalau kita mau buy cari resisten yang di break. Kita bisa perhatikan di sini ada resisten. Teman-teman bisa perhatikan ya, ada resisten. Dia udah di breakout dan reset supportnya itu satu tarikan dari resisten ini adalah supportnya ya. Jadi setelah dia membentuk resisten, dia turun terkoreksi, lalu dia di breakout dan ini adalah supportnya. Nah, teman-teman di sini adalah poinnya nih. Inilah yang disebut dengan liquidity atau inducementnya. Biasanya orang tuh kalau sudah ngebreak resisten kan cari buy itu di dalam structure yang breakout ya. Jadi ini resistennya break. Ketika dia retest di dalam structure ini kita mencari buy kan. Nah, di sini adalah poinnya. Kita akan mencari poin entry itu bukan di liquidity atau ini disebut liquidity atau inducementnya nih. Kita akan fokus di order blocknya. Teman-teman bisa perhatikan dan ini masih press ini, belum kena, belum kesini ya. Kita bisa melihat ini sudah di breakout, sudah diambil ya. Tinggal dia turun aja ke sini, baru kita bisa melakukan entry and buy. Itu kalau mau buy cari resisten break. Nah, sekarang nih, kalau mau sell bagaimana bang? Kalau mau sell tuh bagaimana? Bagaimana cara melihat market nih? Sekarang kan coba saya hapus ya. Saya hapus dulu nih. Kalau mau melakukan
mau melakukan entrian mau melakukan entrian sell, harus ada support yang break ya. Teman-teman bisa perhatikan, ini juga disebut support yang sudah di breakout. Sekarang kalau kita mau melakukan entrian sell, harus ada support yang di break ya. Kita akan mencari support yang di break ya, atau kita akan menandai beberapa support. Ini ada satu support. Di sini sudah terjadi breakout. Teman-teman bisa perhatikan ini juga ada support. Oke. Ya, kita akan analisa dua arah di sini, teman-teman bisa perhatikan ya. Kalau kita mau cari sell, harus ada support yang di break ya. Di sini sudah break dari supportnya. Teman-teman bisa perhatikan dia sudah break support dan di sini melakukan retest. Retestnya ini adalah internal structure ini. Apakah kita akan ambil sell? Tidak. Karena di sini adalah jebakannya. Ketika dia breakout, dia retest, ini adalah jebakannya. Kita akan ambil sell tuh di order block atau biasa kalau nggak ada terlihat order block, biasanya itu ada hidden order blocknya ya. Teman-teman bisa perhatikan ketika dia breakout dan dia di sini kembali retest ya. Memang sebelah kiri ini pun ada order block, di sini pun ya banyak drop base dropnya atau order blocknya. Tapi kita nggak ambil karena di sini adalah liquidity-nya nih. Nanti dia bakalan di break. Jadi sell-nya tuh di mana bang? Kita akan melakukan entrian sell tuh di sini. Kita akan melakukan entrian sell tuh di sini. Seperti kita melakukan sell kemarin. Ini yang kemarin ya, teman-teman yang lihat video saya yang kemarin yang saya upload ya di sini. Teman-teman bisa perhatikan dia kalau kita mau saya bilang tadi, kalau kita mau sell harus ada support yang di break. Yang ini support di breakout dan dia melakukan retest. Kita tidak melakukan sell di structure yang ini. Sell bukan di sini ya, tapi kita ambil order blocknya. Dan dia ke sini kena secuil je, udah respect dan ada reject dan saya melakukan entrian sell. Oke. Yang sekarang, nah ini contohnya ya, saya jelaskan ulang. Kalau kita mau sell harus ada support yang di breakout, oke? Tapi nah ketika dia retest, kita tidak ambil retestan tuh di dalam structure yang ini atau di dalam structure yang di break ini. Karena ini adalah jebakannya, men. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Dia malah lolos ngambil ke yang paling pucuk. Nah, coba lihat. Dia jebol dan junam deres tuh. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan sekarang. Kalau kita mau melakukan entrian sell, kita sudah punya areanya di sini. Kita tinggal menunggu saja ketika sudah melakukan analisa. Jadi kita dapat area sell tuh di sini, area buy tuh di sini. Order block memang ada di sini, juga ada order block, tapi sudah sempat diambil ini kan, sudah diambil turun. Ini menjadi inducement atau liquidity-nya. Fokusnya itu kalau mau sell cari support dulu yang di break. Oke lah, kita dapat internal nih, tandai dulu, tandai dan dia balik retest. Retestnya kita nggak ambil di structure yang ini. Karena ini adalah jebakannya, dia break retest, namanya smart money concept, berpikir seperti banker. Waduh, walah. Intinya kayak gitu. Kalau mau sell kita tunggu di area ini. Kalau mau buy itu gimana? Kita tunggu di area sini. Kenapa tunggu di area sini, bang? Karena dia udah break dari resistennya juga. Teman-teman bisa perhatikan di sini break resisten. Kita nggak ambil retest di structure yang di break ini. Kita ambil di sini, tinggal menunggu je. Kita mau kemana baru kita tinggal tunggu aja dia masuk dalam area ini sell, masuk di sini kita buy, kayak gitu. Misalkan ada order block, nah ini kita coba cek market line ya. Misalkan ya ada order block di GBP/JPY ini, oke? Ada GBP/JPY, teman-teman bisa perhatikan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mau buy harus ada resisten yang di breakout. Sedangkan di sini belum ada breakout resisten, ini masih ngelempeng kenceng kan? Masih lempeng banget. Harus ada break resisten. Dia break resisten yang ini, dia mesti break resisten yang ini dulu. Dia mesti break resistennya, baru dia retest ya. Nanti retestnya itu bukan di structure yang kecil ini, termasuk structure kecil ya. Nanti retestnya bukan di sekitaran sini.
Mungkin ada respect, tapi bakalan kita ambil tetap order blocknya. Nah, di sini deh kita ambil buy gitu. Kalaupun tidak ada ngebentuk atau dia nggak nge-break resisten, lolos kencang ke sini, ini bisa jadi adalah sebuah jebakan. Jadi bisa saja dia lolos, ngambil lagi tuh di sini, ngambil, karena di sini juga ada order block kayak gitu ya. Untuk gold besok hari Senin tuh kayak mana bang? Kalau kita perhatikan ya, kalau kita mau misalkan mau melakukan entryan buy, sebenarnya sudah terjadi di gold ini ya. Dia break resisten ya, kita bisa perhatikan dia break resistennya, dia kembali retest ya. Di sini ada structure internal dia nih ya, ada support, oke, and then dia ngambil tuh di paling bawah. Mungkin kita akan coba pantau besok kalau dia kembali retest ke dalam area ini. Ya kita coba gas ambil buy. Tapi kalau kita perhatikan lebih jelas lagi, memang internalnya dari resistnya juga udah di breakout ya. Oke, tinggal nunggu aja order blocknya. Ini kan sudah di break resistennya. Ini sebagai structure internal untuk dia retest. Karena bisa saja dia retest lebih dalam lagi di hidden order block ini. Kalau mau sell bagaimana? Kalau mau sell tuh kayaknya masih belum kelihatan ya setupnya kalau mau sell, karena harus ada break resist supportnya dulu. Ini support belum ada breakout gitu ya. Ini contoh saja nih kalau mau sell kayak kemarin. Dia break ya, kita perhatikan dia break support ya. Ini sebagai structure internal yang di breakout, tapi dia dilolosin ya. Kita bisa perhatikan lolos, ini kena stop loss pasti. Dia ngambil yang namanya hidden order block, extreme areanya lah nih ya. Teman-teman bisa perhatikan dia cetak turun kencang lagi. Kalau sekarang masih belum terlihat setup untuk sell-nya untuk si gold nih. Malah mungkin besok akan kebentuk setup buy, karena kita bisa perhatikan di sini dia break internal ini resistennya. Ada kemungkinan dia balik retest ya, tapi dia akan ngambil semua ini structure dalam atau internalnya. Atau opsi kedua, dia ngebentuk resisten lagi setelah dia gini dia break ya, dia ngebentuk resist lagi dan dia break. Ini bisa bagus nih, kita bisa ambil area untuk entryan buy kita di sini. Ini sebagai extreme areanya seperti ini. Ketika dia balik retest and then mantep ya. Jadi ini adalah liquidity-nya tuh, atau perangkapnya tuh. Orang-orang kan dia ngebreak tuh resisten nih, teman-teman cek, dia break resisten kan. Misalkan besok dia mau ngebentuk resisten, dia break resistennya, and then dia retest. Kita nggak ambil di dalam structure yang break ini ya, tapi kita fokuskan di order block atau di hidden atau di extreme areanya. Kalaupun nggak ada order block ya, kita bisa ambil di extreme yang dimana terjadi kenaikan berawal kenceng ya. Disitulah kita ambil posisi. Kira-kira seperti itu penjelasan tentang smart money concept. Alright. Jadi kalau teman-teman masih bingung tentang smart money concept atau bagaimana cara entry-nya, teman-teman bisa join Telegram. Saya mengadakan Google Meet setiap Senin sampai Jumat, mengadakan trading bareng. Kita bisa belajar bareng juga, analisa bareng. Oke. Mungkin segitu aja video hari ini. Thanks for support and see you the next video, man. Peace.